Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita semua bisa hadir. Semoga yang sedang sakit oleh Allah segera diberi kesembuhan, kesabaran, keselamatan, dan sakitnya menjadi pelebur, menjadi penggugur bagi kesalahan. Dan semoga kita semua senantiasa diberi sehat oleh Allah dan diberi rasa syukur atas segala nikmat yang kita terima. Saya dapat usulan bagaimana menyikapi pandemi supaya tidak jadi stres, ya. Nah, kita akan bicara beberapa poin. Kita mulai dari udah ada ya? Muncul Pak Rifka? Udah ada. Jadi kita akan bahas husnuzon. Sebenarnya bermulanya Islam mengajari kita menghadapi kondisi apapun harus husnuzon. Memang kalau kita lihat secara garis besar kan, bagaimana manusia itu menghadapi perubahan yang tidak mengenakan, itu ada dua kelompok. Ada yang mulai menyangkal, frustasi, bahkan sampai putus asa. Tentu ini bukan akhlak seorang muslim. Jangan sampai kita terkena apapun, ada penyangkalan, ada frustasi, bahkan sampai depresi. Kita harus mencoba menerima keadaan, mempelajari, sehingga kita memiliki integritas. Nah, kalau bahasa agamanya seperti ini. Kalau ini bahasa sosiologisnya. Nah, kalau bahasa agamanya, jadi kalau yang kelompok pertama ini yang denial, frustasi, depresi, itu kategorinya wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan keraguan. Ala harfin itu artinya mengimani Allah seujung kuku. Ala harfin itu. Wa in asobathu fitnatunin qalaba ala wajhi. Fa'in asobahu khairunit ma'an nabi. Kalau ditimpa kebaikan, ia merasa puas, merasa bahkan kadang-kadang sampai titik kesuksesannya itu karena kehebatan dirinya. Tapi ketika ia ditimpa ujian, maka seringkali dia melakukan denial, penolakan. Sungguh orang seperti itu rugi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dunianya menderita, akhiratnya juga nggak dapat apa-apa. Nah, ini tipe yang kalau dalam gambar ini di kelompok kiri di monitor kita. Jadi ada yang memang menyangkal, kalau menurut Al-Quran di sini, dia menolak, tidak mau menerima kenyataan itu. Tapi ada juga walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Nah, ini tipe yang harus kita miliki. Sekiranya mereka benar-benar ridho. Nah, jadi ridho itu sesuatu yang bersifat eksternal masuk pada diri kita. Kalau ikhlas itu sesuatu yang menjadi dasar suatu amalan soleh kita. Nah, seringkali kita ini sok salah, salah kaprah. Sing ikhlas wenya kena ku COVID deh. Bukan ikhlas, sing ridho. Gitu. Jadi kalau ridho itu menerima sesuatu yang menimpa diri kita. Kalau ikhlas itu ketika kita akan melakukan sesuatu, dasarnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita ini melakukan sesuatu dasarnya karena ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu jadi fondasi. Kalau ridho itu kita menerima dari sesuatu yang bersifat eksternal. Nah, kita seringkali suka salah gini. Kalau orang kena musibah, sing ikhlasnya, bahasanya teh, kalau lihat ayat ini, sing ridho.
sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi penolong, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Sayu'tinallahu min fadlihi, maka Allah akan memberikan karunia. Jadi kalau kita lihat ilustrasi yang ini, berarti orang beriman itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita selalu menerima, lalu menyesuaikan, menerima dengan ridho. Nah, ini yang dikatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Maka Allah akan memberikan karunia-Nya. Nah, berbicara tentang apa yang terjadi saat ini, sering jadi pertanyaan, Pak Aam, sebenarnya kalau kita itu kena sesuatu yang tidak menyenangkan, namanya musibah, azab, atau ujian. Ya. Kadang-kadang susah membedakan ini teh azab, ini teh musibah, atau ujian. Nah, kita lihat perbedaan dari tiga hal ini. Sehingga kita bisa melihat kalau orang itu kena COVID ya atau terjadi pandemi seperti sekarang ini, dia musibah, azab, atau ujian. Musibah itu apa? Ma asoba min hasanatin faminallah wa ma asoba min sayyiatin famin nafsik. Coba perhatikan teman-teman sekalian definisi musibah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu karena kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau menurut ayat ini, yang namanya musibah itu ada unsur kesalahan dirimu sendiri. Contoh yang lain, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Coba perhatikan dari dua ayat ini, kira-kira musibah itu apa? Ya. Nah, kita bisa mendefinisikan bahwa penderitaan yang terjadi karena ada unsur kesalahan kita. Kalau kita bawa mobil ugal-ugalan terus cilaka, ternyata musibah karena ada unsur kesalahan diri kita. Kalau kita kena COVID karena kita tidak berpegang pada protokol kesehatan, kita abai, maka itu musibah. Kalau anak-anak kita tidak soleh karena memang kurang dididik, tidak diberi contoh, tidak diberi keteladanan, nah itu musibah. Kalau kita sakit-sakitan karena memang pola hidup kita buruk, tidak memperhatikan hal-hal yang membuat kita sehat, nah itu namanya musibah. Jadi musibah itu teman-teman sekalian, penderitaan yang terjadi karena ada unsur kesalahan kita. Ini definisi ini tidak sembarang dibuat, tapi berdasarkan ayat yang saya tunjukkan. Ini baru 2 ayat, masih ada ayat-ayat lain yang mendukung pemaknaan ini. Coba lihat 2 ayat ini, ada kata-kata kesalahan dirimu sendiri. Famin nafsika. Lalu di surat Asy-Syura ada kalimat fabima kasabat aidikum ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu namanya musibah. Jadi kalau terjadi banjir karena memang kita tidak disiplin dalam buang sampah, maka itu musibah karena ada ulah tangan manusia. Kalau terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi kekeringan yang hebat karena ulah tangan kita, hutan dibabat secara tidak terstruktur, maka itu namanya musibah. Jadi teman-teman sekalian, jelaslah bahwa yang namanya musibah menurut konsepsi Al-Quran, segala sesuatu yang menimpa diri kita dan itu tidak dirasakan enak karena ada unsur kesalahan kita, keteledoran kita abai, ya. Nah, lalu
Kalau azab bagaimana? Nah, kalau azab itu, ya, kita lihat ayatnya, penderitaan yang dirasakan disebabkan dosa dan maksiat. Jadi kalau suatu itu menimpa diri kita karena kedurhakaan kita, maka itu namanya azab. Kalau yang menimpa itu karena keteledoran kita sebagai manusia, maka itu namanya musibah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sebagai akibat dari perbuatan mereka. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, perbedaan antara musibah dan azab. Jadi kalau azab itu kaitannya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau musibah kaitannya dengan keteledoran kita dalam hal-hal yang bersifat manusiawi, ya. Nah, lalu apa itu ujian? Nah, kalau ujian itu bisa lihat ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan kami akan mengujimu. Ujian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Nah, jadi kalau ujian itu, teman-teman sekalian, cobaan yang diberikan pada manusia berupa kebaikan atau keburukan sebagai hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita sudah mengikuti protokol kesehatan, ya, sudah berusaha untuk menjauhi hal-hal yang menjerumuskan, tapi kena, nah itu namanya ujian. Kalau kita sudah berusaha berjuang mendidik anak-anak supaya soleh, tapi anak tidak soleh, nah itu namanya ujian. Karena ujian itu bisyarri wal khairi fitnah. Ada orang yang mencari jodoh yang waktu belum nikah mah ada asa soleh gitu ya, asa bager, asa perhatian gitu. Udah nikah teh. Hari waktu belum nikah mah dermawan, bager, soleh gitu. Nah udah nikah itu peditnya nauzubillah, jeung galak, jeung kasar, nah itu namanya ujian. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu kalau ternyata jodoh yang kita pilih itu di luar dugaan kita. Karena kalau lihat lahiriah mada waktu belum nikah masa diinget-inget ya. Nah dulu tuh dia teh orang yang dermawan atau ya. Dulu teh dia teh orang yang penuh perhatian, dia itu dulu tuh orang yang kelihatannya tuh bijak gitu. Yang dirasakan waktu belum nikah. Udah nikah nah jika kieu tak eta teh ujian gitu. Makanya ada orang yang paham sebenarnya apa sih hubungannya sholat istikharah dengan baiknya jodoh kita. Saya dulu istikharah Pak. Dan saya bertemu dia juga di umroh Pak. Saat saya umroh. Tapi nah hanya suami saya juga gitu. Ini ada manusia mah bisa berubah itu dah. Ya dulu ke umroh pas ke soleh ke insaf gitu. Nah setelah nikah berapa tahun waktu terlewati dan kemudian tidak terbina jiwanya, bisa saja dia menjadi seorang yang buruk. Nah ketika dia jadi seorang yang buruk maka dia menjadi ujian. Nah, jadi teman-teman sekalian kita bisa mengevaluasi sebenarnya yang menimpa diri kita apapun itu ya gitu. Bisa musibah, bisa azab, bisa ujian. Nah, fungsi ujian itu untuk menyeleksi
siapa yang benar atau dusta imannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji. Nah, jadi kalau ujian itu untuk menyeleksi. Kalau azab itu untuk supaya manusia insaf, sadar. Musibah itu supaya manusia tidak mengulangi kesalahannya. Jadi kalau azab dan musibah itu ada unsur manusianya peka enggak nih? Gitu. Sebab di dalam ayat lain ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Musibah itu diturunkan semoga mereka insaf sadar akan kelalaiannya gitu. Jadi kalau azab turun itu supaya manusia tobat. Musibah turun supaya manusia mengubah pola hidupnya. Nah, kalau ujian itu untuk menyeleksi. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tinggal menganalisa apakah ini musibah, apakah ini azab, ataukah ini ujian. Ya. Nah, ternyata menghadapi pandemi mah salah satu contoh ujiannya. Pokoknya mah pandemi dan teman-temannya lah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, salah satunya yang sekarang sedang kita alami adalah pandemi, maka husnuzon itu jadi kuncinya di husnuzon. Baik sangka supaya kita tidak stres ya. Dalam kondisi sekarang ini ya jangan sampai hanya karena di rumah terus ujug-ujug jadi beli sabu gitu ya. Jadi karena narkoba alasannya ini simpel sekali, stres sih di rumah wae kan gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat tidak sedikit orang yang berkekurangan dalam hidup ini terkena imbas dari COVID udah 1,5 tahun, bahkan setengah kelaparan begitu, tapi tidak kelari hal-hal yang buruk, tapi larinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin dekat, makin insaf, makin banyak tobat. Tapi ada juga orang yang padahal harta berlimpah, ya, nggak usah mikir makan, nggak usah mikir apa-apa, rasanya naon sih nu kurang kan gitu. Tapi stres, we. Nah stres nanti lompat nanti bukan ke Allah, kalah karena sabu-sabu, ya. Coba Anda bisa lihat, ini kira-kira apa penyebabnya, ya. Nah karena menghadapi ujian ini tidak dengan husnuzon. Nah, husnuzon itu ya terjadi ternyata tidak ujug-ujug, tapi husnuzon itu terjadi bermula dari kesadaran. Pertama, kesadaran introspeksi diri. Makanya saya tadi di kajian awal membagi ada musibah, ada ada musibah, ada azab, ada ujian. Nah, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, maka yang pertama introspeksi diri. Apakah ini terjadi karena kelalaian saya? Nah, berarti eta mah meureunnan musibah. Apakah ini terjadi karena dosa dan maksiat saya? Ya, berarti kudu taubat, berarti azab itu. Tapi kalau ya dosa ada tapi nggak banyak-banyak banget, kemudian kita juga selalu mengikuti protokol, tapi kena juga, oh iya mah ujian. Gitu. Jadi ternyata kalau kita ini ingin terhindar dari stres ya introspeksi diri. Kalau anak tidak soleh, tong langsung nyalahkan budak itu. Introspeksi diri. Jangan-jangan anak-anak tidak soleh itu ya gimana mau soleh. Wong kitanya juga nggak ngasih teladan. Wong ngomong kitanya juga buruk. Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian, biasakan kalau kita ini
ingin terhindar dari stres, introspeksi diri. Karena boleh jadi itu terjadi ya karena saham kita, karena ulah tangan kita. Tapi introspeksi diri saja nggak cukup. Kita butuh upaya untuk perbaikan diri. Jadi, tingkat stres kita akan menurun ketika kita ada upaya menemukan kekurangan dan kita memperbaiki diri. Kita berjuang untuk menyelesaikan dengan perbaikan diri kita dulu. Mulai dari diri kita. Kalau anak kita nggak soleh, ya perbaiki diri kita dulu lah. Kalau suami mengecewakan, perbaiki dululah diri kita. Jangan dulu nyalahin suami. Kalau istri bermasalah, jangan langsung nyalahin istri. Perbaiki dululah. Jadi semua mulai dari perbaikan diri kita. Nah, dari perbaikan diri kita, semoga nanti ada aura-aura kebaikan untuk orang lain. Nah, yang ketiga, kesadaran untuk terus berikhtiar, karena seorang muslim itu ditugasi untuk fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila telah selesai mengerjakan satu urusan, tetaplah bekerja dan lakukan urusan berikutnya. Tapi ikhtiarnya itu harus dengan totalitas. Tidak asal-asalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, rekan-rekan sekalian, walaupun tema kita ini terhindar dari stres, nah ini stres apapun ya sebenarnya. Mulai dari introspeksi diri, identifikasi kenapa ini terjadi. Lalu kita coba perbaiki, mana yang bisa kita perbaiki sekarang, perbaiki. Dan kita ikhtiar dengan penuh totalitas. Nah, lalu, kita ini mau tidak mau, kudu beradaptasi dengan keadaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kita kudu berusaha mengubah segala sesuatu itu oleh diri kita. Itu yang disebut dengan kita beradaptasi dengan situasi apapun yang terjadi. Kan kalau kita berjuang untuk beradaptasi, menerima kenyataan, itu kan akan mengurangi tingkat stres kita. Nah, terus jangan lupa untuk mendengar motivasi. Kesadaran untuk mendengar nasihat. Ini penting, teman-teman sekalian. Karena yang namanya manusia itu makhluk yang seringkali mengalami fluktuasi. Fluktuasi apapun bisa terjadi, fluktuasi iman, fluktuasi emosi, ya, fluktuasi kesehatan, itu manusia akan selalu alami. Nah, makanya manusia butuh nasihat. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'unna ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang mendengarkan nasihat, mendengarkan motivasi. Kemudian, jangan lupa, ternyata di antara obat stres itu berbagi. Jadi orang-orang yang senang berbagi, itu tingkat stresnya lebih ringan. Karena berbagi itu membuat beban-beban psikis kita tuh berkurang. Kalau kita berbagi aja, berbagi ilmu, berbagi rezeki kalau memang kita ada rezeki, berbagi keahlian, ya, berbagi apalah yang bisa kita berbagi. Makanya Allah memberikan suatu ilustrasi yang sangat indah. Orang yang berbagi, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu biji dan menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap tangkai ada 100 biji. Nah, itu isyarat bahwa berbagi itu akan meringankan beban-beban kita. Dan tentu saja kita berjuang untuk menjaga amanah. Ini apa hubungannya? Bagaimana atau apa hubungannya stres dengan menjaga amanah? Jadi begini, makin tidak amanah, tingkat stres kita makin tinggi. Makanya Nabi mengatakan, lakukan oleh kamu 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Usduku idza hadatstum, jujur. Wa aufu idza wa'adtum, penuhi janji. Teman-teman, kalau kita tipe orang yang suka memenuhi janji, menunaikan amanah,
menjaga kehormatan, ya, menjaga martabat, marwah kita, gitu. Menjaga pandangan, jangan sampai kita negatif, tapi pandangan kita optimistik, pandangan kita konstruktif, pandangan kita solutif, dan ketika kita punya kewenangan, di genggaman kita tidak sewenang-wenang. Maka kita akan tenang. Jadi kalau kita jujur, kita memenuhi janji, kita menunaikan amanah, kita menjaga kehormatan diri kita, menjaga pandangan kita, jaga tangan kita dari kesewenang-wenangan. Kata Nabi, kamu surga. Bisa surga dunia berupa ketenangan. Tentu saja surga akhirat. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu 8 hal yang bisa kita lakukan, paling tidak untuk mengkondisikan agar jiwa kita lebih bisa menerima kenyataan. Tidak sampai pada stres, tapi memang berada pada tingkat yang normal. Ya khawatir ada boleh, takut boleh, tapi tidak kemudian membawa kita menjadi stres dengan situasi-situasi yang ada. Itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih, Pak. Ya. Sebelum ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, ini izinkan saya untuk memberikan informasi mungkin, Pak, karena mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Bukan mau menyebarkan berita kurang menyenangkan ya Pak, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, sehingga kita bisa bantu dengan dukungan doanya, dengan ya motivasi lah gitu. Ini izinkan Bu Sasas untuk menyampaikan informasinya sebentar Pak, kalau boleh Pak. Mangga. Silakan Bu Sas. Pak Am dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu semua di dalam forum yang sangat mulia ini bersama Pak Am dan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Tadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Am ya, luar biasa sekali dan sangat tepat dengan apa yang kita rasakan semua saat ini, bahwa kita semua lagi dalam ujian yang sama. Dan apakah itu sifatnya adalah sebuah ujian atau musibah, itu hanya kita sendiri yang tahu gitu. Itu kita dalam menghadapi ini tuh sebenarnya ini adalah apa untuk kita gitu. Dan Pak Am serta teman-teman semua, kebetulan ini saat ini beberapa teman kita sedang lagi dalam perjuangan untuk bisa menghadapi ujian ini dengan baik, gitu ya Pak ya. Beberapa teman kita saat ini sedang dalam perawatan untuk COVID-19 dan mereka semua berada di rumah sakit yang biasanya aktif nih Pak, ikut bergabung bersama kita semua di forum ini Pak, di pengajian kita ini. Kemudian juga saya lihat ini ada sahabat saya, Ibu Iing. Semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Am menguatkan Ibu Iing, karena Ibu Iing juga baru saja mengalami kehilangan dari ibu dan almarhum suaminya karena COVID ini juga Pak. Jadi memang ini pandemi ini luar biasa sekali ya Pak untuk kita semua. Dan juga Pak Moleh sendiri juga penyintas dari COVID-19 ya, baru minggu lalu dinyatakan negatif. Dan salah satu sahabat kita di sini pun yang saat ini sedang berjuang juga adalah Dr. Dini, Pak Am. Dan sebenarnya banyak sekali teman-teman kita semua yang sekarang juga berada di garda terdepan yang sedang berjuang menyelamatkan kita, umat manusia. Jadi sepantasnya lah kita di bawah bimbingannya Pak Aam untuk mendoakan teman-teman kita ini semua. Dan ada di sini ada Yovita juga. Yovita adalah adik atau kakak dari sahabat kita semua, Pak Opin ya.
Mungkin Yoyo bisa cerita sedikit keadaannya Opin, Yo, untuk supaya Assalamualaikum. kita minta doa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua teman-teman. Amin. Hatur nuhun sareng Pak Ustadz, Damang, saya insya Allah sehat. Amin. Informasi terakhir Pak Opin hari ini sudah 1 labu diberikan suntikan plasma espesalen konvalesen. Terus hari ini sudah diperiksa jantung dan memang di paru-parunya ada sedikit kena karena itu yang mengakibatkan dia sesek terus. Nah, untuk ke livernya masih dalam tahap pemeriksaan juga. Ya, mungkin itu sementara yang bisa diinformasikan, Bu Sas. Mangga Ya. dilanjut. Ya, terima kasih ya Yoyo, semoga kita semua Ya. diberi kekuatan. Yoyo juga kita semua turut berduka cita untuk Yoyo, untuk Ibu Iing atas wafatnya dari orang tua juga. Pak Am, Ibu Yovita ini juga ayah ibunya wafat karena COVID-19. Jadi semoga semua yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian yang luar biasa ini untuk kita semua. Dan Pak Am juga sama, Pak Am, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Am, kita semua kan sebenarnya terkena dampak dari pandemi ini. Baik yang langsung terkena dalam bentuk sakit, tapi banyak juga yang terkena dampak dari secara materi dan imateri ya Pak Am. Nah, ini bagaimana supaya menguatkan, karena di kita ini semua juga diserbu dengan berita-berita yang sangat luar biasa, Pak Am. Bagaimanapun kita berusaha untuk kuat, tapi kalau misalnya ada orang minta tolong ke kita aja, tapi kita nggak bisa bantu nih Pak Am, dengan keterbatasan kita yang sudah di luar kemampuan kita, itu akan membuat kita broken heart juga loh Pak. Dan itu kena juga gitu, walaupun kita nggak sakit, tapi ketika kita nggak bisa bantu orang, broken heart juga gitu. Mungkin perlu doa yang kuat dari kita semua untuk kita saling menguatkan supaya kita bisa menjalani ini, ujian ini dengan baik. Ya, kita jadi pemenangnya. Mungkin seperti itu Pak Am. Di forum yang mulia ini menurut saya itu ibunya Bu Ine sama kakaknya Bu Ine, Dr. Jeffrey. Oh iya, Ujeng juga Dr. Jeffrey ini juga sama Pak, mengalami, istrinya baru saja dinyatakan negatif, alhamdulillah ya beberapa hari yang lalu. Kemudian mertuanya dan seluruh keluarga dari mertua juga sedang berjuang menjadi penyintas, insya Allah. Semuanya. Mungkin itu Pak Am, keadaan kita saat ini. Jadi kita berkumpul ini di antara kesedihan kami juga Pak. Semoga pertemuan kita ini menguatkan kita semua lah saat ini. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Bu Sasas. Ya, kita hadir di sini selain rutin juga memang kita saling mendoakan dan menguatkan ya teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya tadi bahas dimulai dari konsep-konsep dasar, ada musibah, ada azab, ada ujian, lalu kita mulai dengan introspeksi diri, perbaikan diri, ikhtiar yang terus-menerus dengan penuh totalitas, dan juga kita lebarkan energi kita dengan berbagi, dengan menjaga amanah. Nah, itu semua sebenarnya upaya-upaya yang bersifat spiritual yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Saya setuju dengan Bu Sasas, ketika ada yang minta tolong kita nggak bisa karena keterbatasan, itu juga bikin kita sedih kan gitu. Nah, jadi ada bagian yang memang Nabi mengatakan i'malu ala ma tutiqun. Lakukan yang kamu bisa. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Jadi kita ini hanya melakukan apa yang kita bisa. Kalau memang kita bisa bantunya cuma dengan doa, ya dengan doa. Karena memang boleh jadi kita nggak berdaya juga secara hal-hal lainnya. Dan kalau kita hubungkan ini dengan masalah kondisi perekonomian kan luar biasa sekali ya. Di Indonesia ini
secara data resmi udah 12 jutaan yang kena PHK. Itu yang resmi. Yang tidak tercatat di lembaga-lembaga itu dahsyat sekali, luar biasa. Nah, makanya kalau kita di antara kita masih ada yang dapat rezeki rutin, ya mungkin berbaginya lebih kuat lagi. Karena banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak dapat apa-apa lagi. Perusahaannya sudah tutup setahun yang lalu. Sekarang juga serampangan, serabutan maksud saya, mencari rezekinya dalam kondisi yang sangat berat seperti ini. Jadi kalau di antara kita masih ada yang rutin mendapatkan penghasilan, ya, masih ada istilah dapat gaji ke-13, wah itu kelihatannya jiwa berbaginya harus lebih-lebih lagi, teman-teman sekalian. Ya, saya nggak bisa banyak elaborasi apa-apa, Bu Sasas, kecuali nanti kita di ujung acara ini kita doa untuk saudara-saudara kita. Gitu. Ya, Pak. Saya ini WA grup saya, ada yang WA grup waktu kami sekolah S2, 19 orang. Oh, 19 orang, sekarang tinggal 11 orang lagi. Jadi waktu S2 itu kami ber-19. Nah, yang sangat sedihnya, dari Ramadan sampai minggu kemarin, 7 orang wafatnya karena COVID. Sebelumnya ada yang wafat secara normal biasa. Nah, kebayang nggak dari Ramadan berarti 2 bulan ini. 2 bulan. 2 bulan ini kehilangan, ya ini contoh sederhana. Sehingga di grup itu yang tadinya 19 orang tinggal 11. Gitu. Dan yang berpulang itu termasuk juga yang di grupnya sok aktif geningan, ya kan gitu. Kan ari saya mah sok ya cicing we maca gitu ya gitu. Aya nu aktif tak aya teh jadi grup teh sepi dan nu aktif teh parupus gitu. Nah, teman-teman juga mungkin punya WA grup, sok perhatikan. Tiap hari itu aya we berita, ada ibunya lah, ada kakeknya lah, ada suaminya gitu. Ya. Itu memang kita sedang diuji. Yang berat adalah saya masih saja mendengar kalimat-kalimat yang meninggal sudah ribuan, ya, yang kena sudah jutaan gitu. Masih mengatakan ini teh bisnis, ya. Konspirasi, ya teh bisnis obat, ya teh bisnis vaksin gitu kan. Itu yang bikin kita sedih. Jadi artinya udahlah kalau itu sebuah pendapat, udah simpen aja dulu itu. Sekarang yang jelas memang ini kita sedang menghadapi musibah yang besar, ya gitu. Coba lihat di YouTube, ya. Banyak yang aneh-aneh. Udah gitu teh juga bukan orang sembarang gitu. Orang yang well educated. Gitu. Orang yang well educated. Bahkan dokter wae aya tuh saya mah teu ngarti eta sekolahna di mana. Kan gitu. Jadi ada yang kirim ke saya dan saya lihat itu 16 jam lalu dia cerita bahwa dia sekolah kedokteran, terus sekolah di Malaysia, terus ngomong bahwa namanya jamaah sok nanya paham ya teh kumaha. Soalnya bilang itu mah dokter sesat aku teh gitu. Gitu. Ya kabayang teh boro-boro awam atuh da. Dokter wae nu berpendidikannya jelas. Ya. Masih aya nu kitu. Nu nyalah-nyalahkeun teh gini. Ya begitulah. Kamu anggota dewan mah selieur tah. Jadi ya. Jadi aya nu aneh-aneh lagi ngomong nanti kan gitu. Nah, jadi artinya di tengah situasi seperti ini kan harusnya kita menahan diri untuk tidak berpendapat yang kontroversial. Nah, termasuk ya, ceramah-ceramah deh. Geus puguh aya ulama nu maot 500
584 kiai teges maot. Masih aja ngomong mengatakan bahwa ini adalah strategi Yahudi kan gitu. Eta ustad-ustad teges parah gitu aya 584. Eta teh nu tercatat di MUI. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi gitu ya. Jadi memang di situasi seperti ini juga berita yang aneh-aneh teh banyak dan yang termakan juga tidak sedikit kan gitu. Ya itu PR kita teman-teman sekalian. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah berada di zaman Jahiliyah, Pak. bukan, kita termasuk saksi dari sebuah pandemi gitu. Pandemi. Kan pandemi ini selalu ada dalam perjalanan hidup manusia ada dan bisa membunuh puluhan juta orang kan gitu. Nah, kita sekarang yang generasi yang mengalami pandemi itu. Ya mungkin kalau kita ada umur, kalau Pak Rifka umur panjang ya, 20 tahun mendatang teh merenan ngomong sama cucu teh, aki baheula henteu salat Id kulantaran salat Id ge teu aya tah gitu. Aki baheula henteu Jumatan di masjid tapi di rumah karena itu teh jadi bahan cerita. Jadi generasi kita adalah generasi yang akan menceritakan kepada cucu-cucu kita tentang apa yang terjadi hari ini. Jantan imam sholat Id gitu kenapa? Nya jantan umur hirup aya aki jadi imam sholat Id. Sama umumna aki. Si nek jeung papah kamu ya kan gitu. Si nek jeung papah kamu gitu. Iya benar. Gitu. Jadi memang ya ini jadi apa ya sejarah. Dan ini teh sudah atubu di kampung sayanya. Maksudnya gini di ini di kota. Saya telepon ibu saya, "Ma, hati-hatinya nyaam cenah." Tadi dia ge eta tukang baso kamari maot cenah indung jeung bapakna ka rumah sakit langsung dikuburkeun jiga nama Covid cenah teh dibawa ka imah nya Covid teh mah da cenah diplastikan mayitna ge eta teh di kampung wae tos aya nu pupus teh seueur kan gitu nu ku Covid teh. Ya itulah. Nah, ndai sok atuh bade nambihan saha Bu Febi, Pak Yogi, Pak Yoga ya, sok saha deui. Bu Sasas bisi bare nambihan deui. Kita aja mungkin. Pak. Mangga Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan ini kita masih semua diberi kesehatan dan kita mendoakan yang ditimpa sakit, juga mendoakan yang telah mendahului. Sepakat Pak Am, saya pikir kalau kita mempraktekkan dalam pemahaman agama itu istiqomah dalam ibadah seperti sekarang sama, maksudnya kita harus istiqomah itu common sense gitu kan, karena kan lama-lama orang juga banyak yang ngaco, tapi karena lama-lama kita ini lama amat pandemi kan, terus lama-lama yang awalnya nggak percaya jadi percaya oke lah, aneh-aneh itu karena kita kan ya tertekan. Kalau kata Bu Sasas tadi mungkin salah satunya seperti itu, kayak kita mau bantu tapi bisa keluar imah gitu ya, tapi ya kita bisa mendoakan. Nah ya tidak sedikit gitu, apalagi dalam pandemi kan kita tahu sendiri bangsa kita tuh latah ya, satu gini yang lain gitu. Nah sekarang juga sudah di ujung mudah-mudahan sih cepat sadar. Ada sebagian punten Pak Am, sebagian yang tidak nerima nih masjid ditutup, tapi sebagian ya menerima karena ini keadaan pandemi kan. Banyak yang posting itu di Turki mah diwajibkan oleh Erdogan. Ini ada rakyatnya, orang oleh rakyat Turki, orang kita mah rakyatnya orang Cicalengka, orang ya susah memang, orang Jatinangor. Tapi ya kadang-kadang ya mungkin bangsa kita pokoknya membandingkannya kadang-kadang nggak apple to apple, kayak banyak yang membandingkan Singapura menurut Singapura sama Bandungnya banyak yang warga Bandung. Jadi untuk nurutnya mudah. Jadi ya memang mungkin sekarang ya selain kita banyak berzikir gitu ya, kita harus istiqomah aja. Istiqomah tuh common sense, kita harus tetap aja
memikirkan bahwa ya ada orang ngomong ngaco, udah jangan terpengaruh walaupun udah 3 minggu di rumah geus rek asa bitu hulu teh nya bobo bener sih itu. Bisa kan lama-lama juga begitu itu, tapi saya yakin lah insya Allah kalau khususnya misalnya kalau ada grup WA itu ya saling mengingatkan, tapi ya tidak sedikit juga paham grup WA yang mengingatkan lama-lama mulai mengkol si eta mengkol hiji cerita di grup nu sanes mengkol dua, dan kadang-kadang nu marengkol kita sehat tidak terpapar gitu, sedangkan yang percayanya mah kena gitu ya. Kadang-kadang ya kayak kemarin Pak Miftah, Pak Atian kena, kita ya Allah kita nu sakieu itu nu saroleh wae bisa beunang ieu urang alhamdulillah masih aja ada yang percaya. Itulah paham memang agak sulit ya, mudah-mudahan kita semua bisa lah seperti istiqomah dalam pendalaman Islam ya. Kebayang susahnya ini mau istiqomah untuk nggak termakan omongan kosong aja udah ada oleng, bobo bener ya vaksin kayak gitulah. Ini kan orang udah mulai ngaco ya, insya Allah lah paham. Makanya alhamdulillah kita masih 2 minggu sekali kita masih bisa disiram lah lahir batin, karena kalau saya pikir yang terpapar pun tidak hanya secara fisik tapi emutan atau mental itu jauh lebih efeknya lebih besar. Kalau menurut saya efeknya itu lebih besar. Jadi begitu lihat aduh itu karena belum apa-apa, jadi dianya udah jadi magnet untuk nauzubillah untuk corona itu, karena ya sieun itu sieun kata paham tadi ya itu. Kita jalankan dengan yakin tapi ikhlas, mun dititipkeun ku Allah titip corona mangga gitu kan. Iya mah Bapak Jotan. Jadi ya gitu, karena saya selalu berprinsip ya Allah udah ngasih kita insya Allah badan sempurna ya, atuh saya nitip atuh 2 minggu corona wah sih kan ngebalincet ya Allah padahal udah 50 tahun maneh teh geus geunah atuh titip corona langsung ada yang ambek gitu, padahal kan alah titip nya nampi tapi ke candak dinya Allah insya Allah udah kan tenang, jadi nggak mikir-mikir ambulan ya. Kadang-kadang teman ya orang tuh berpikir begitu kena udah kayak vonis aja udah ya mau cager, padahal kan cepet aja ngobrol ke Allah tahajud ya Allah itu benar-benar candak deui gitu kan, padahal kalau mau positif mintanya gitu aja mungkin paham ya. Mudah-mudahan istiqomah lah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Pak Yoga, itu satu kolaborasi yang sangat bermanfaat. Mangga yang lainnya. Iya Bu Febi Pak Raden Aros cenah itu Pak mohon sedikit penjelasan tentang fikih prioritas. Karena di masa pandemi ini terkadang kita perlu membuat pilihan yang mungkin agak berbeda dengan di masa normal. Betul. Ya. Ya, fikih prioritas. Fikih prioritas itu pemikiran itu bukan pertama kali. Dulu pernah dimunculkan oleh Syekh Dr. Qurdawi dalam bukunya Fiqhul Aulawiyat. Fiqhul Aulawiyat itu fikih tentang skala prioritas. Contoh, di masa sekarang ini sebenarnya mana yang paling utama? Berkurban atau membantu saudara kita untuk meringankan bebannya dalam menghadapi sakit COVID misalnya. Ya. Saya udah punya niat berkurban. Ada uang sudah saya nabung. Ternyata ada saudara yang perlu saya bantu. Nah, boleh enggak nawaitu saya untuk kurban, saya gunakan udahlah untuk ngebantuan saudara yang sakit aja. Sekarang lagi musim masukin anak sekolah. Ya. Saya punya tabungan untuk kurban. Kumaha tadi ubah nawaitunya. Udahlah ngebantuan saudara untuk masukin anak sekolahnya. Nah, kalau dalam fiqhul aulawiyat, selama wilayahnya itu wilayah ibadah, tidak ada masalah. Selama wilayahnya wilayah ibadah. Begitu. Kalau itu belum jadi wujud. Jadi maksudnya belum berwujud. Misalnya gini, saya baru punya tabungan, nawaitunya
untuk kurban. Masih dalam bentuk uang nih. Belum jadi kambing nih. Belum saya belikan. Nah, tapi ternyata ada yang perlu saya bantu. Ah, udah deh. Saya ubah niatnya untuk ngebantu saudara. Nah, kalau dalam kaidah fiqhul aulawiyat, selama itu dalam wilayah ibadah sosial, ya, maka tidak ada masalah. Kalau saya berniat umroh, nah, tapi kondisi sekarang ini rasanya banyak sekali teman, saudara, sahabat yang perlu saya bantu. Saya ngobrol sama istri, udah mah, uang yang untuk umroh teh kita gunakan sajalah untuk menolong saudara-saudara kita. Nah, itu berarti kita melihat menolong saudara dan teman lebih kita prioritaskan. Ini fikih prioritas. Nah, saya lebih cenderung seperti yang ditulis oleh Syekh Qurdawi bahwa dalam situasi tertentu maka kita boleh mengubah niat selama itu ibadah yang belum terwujud, baru niat saja, tapi dananya sudah ada, bisa kita alihkan ke yang lain. Tapi ada juga di antara ulama yang, ya kalau niat kurban nggak boleh gitu. Saya punya tabungan untuk kurban. Ya nggak boleh digunakan untuk jadi beasiswa atau untuk nolong orang. Ya kurban kamu kurban, umroh ya kamu umroh. Nah gitu. Jadi memang kalau bicara tentang fikih skala prioritas, nah sekarang ini ada dua mazhab, secara garis besar ada dua mazhab pemikiran. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung pada bahwa Islam itu tujuannya adalah menolak kemadorotan dan mengutamakan kemaslahatan. Kenapa sekarang pemerintah Saudi tidak membuka jemaah haji? Karena menolak kemadorotan. Jadi menolak kemadorotan lebih kita utamakan. Ya. Nah, sekarang kalau menurut kita adalah yang paling membutuhkan itu saudara-saudara kita yang harus kita bantu, maka itu lebih utama ketimbang kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah tertera dan bersifat mengikat gitu. Kayak kurban itu kan mengikat, teman-teman sekalian. Kurban itu harus disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Udah begitu, ya kan? Gitu. Proses pembagiannya juga ada aturannya. Waktu penyembelihannya ada aturannya. Nah, sementara kalau ibadah yang bersifat sosial kan dia tidak terikat. Jadi mangga kalau saya lebih cenderung termasuk kalau bicara mazhab gitu, mazhab yang berpendapat bahwa ada saat kita mengutamakan ibadah-ibadah yang bersifat sosial ketimbang bersifat ibadah mahdoh dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi tentu saja sekali lagi tak semuanya sependapat. Jangan jauh-jauh lah. Termasuk fiqhul aulawiyat. Kita tidak Jumatan. Kita lebih menyelamatkan diri dari kemadorotan dan kita sholat duhur. Nah itu kan sebenarnya fikih aulawiyat, fikih skala prioritas. Kita tidak sholat Idul Adha secara berkerumun di lapangan. Tapi kita sholat Idul Adha dengan cara di rumahnya masing-masing. Itu kan juga merupakan kategorinya fikih skala prioritas. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu Febi yang saya pahami, atau mungkin Bu Febi juga mau mengelaborasi dari apa yang dibaca tentang masalah ini, mangga. Ini dari Dr. Jeffrey ada pertanyaan lanjutan, kenapa? Apakah cukup dengan niat saja atau niat apa? Yang mana? Ada cara khusus. Yang mana tuh? Yang barusan misalnya mengalihkan yang tadinya sudah niat kurban dialihkan untuk dananya dialihkan untuk menolong sesama misalkan. Itu kan hartanya ada di bawah kekuasaan kita. Nah, kecuali kalau sudah misalnya uang untuk kurban itu saya sudah titipkan ke lembaga gitu loh.
Nah, kalau itu kan sudah terjadi ijab qabul. Nah, itu ya tentu harus ada, kalau sudah begitu ya sudah, berarti sudah jadi ijab qabul bahwa saya sudah menitipkan kurban. Ini mah masih ada pada tangan kekuasaan saya gitu. Masa ada di rekening saya. Belum saya transfer sebagai ijab qabul. Nah, kalau masih ada di kekuasaan kita ya tidak ada ijab qabul apapun, ya sudah, ubah niat saja. Begitu. Pak Am, ada satu pertanyaan lagi, Pak Am. Ya, Bu. Ya, kalau misalnya berkaitan dengan skala fikih prioritas ini, kalau antara yang wajib dan sunnah, memang tidak akan ada pertentangan ya, Pak Am. Kita mengutamakan yang wajib, gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya sama-sama sunnah, apakah kita juga bisa melihat mana sunnah yang lebih kuat gitu, Pak Am? Kan ada sunnah macam-macam, Pak Am, ada yang sunnah muakkad, ada macam-macam. Apakah itu bisa juga jadi pertimbangan kita? Karena kan kadang-kadang keputusan itu bukan hanya keputusan pribadi, tapi keputusan yang perlu diambil secara keluarga. Sehingga mungkin bisa sedikit juga kita merefresh lagi tentang bagaimana apabila ini sunnah nih dua-duanya. Contoh tadi mungkin yang menyambung contoh Pak Am, kurban ya sunnah muakkad, tapi membantu orang yang dalam kesempitan, apalagi sakit dan lain-lain, itu juga sunnah yang diutamakan gitu Pak Am. Jadi bagaimana mungkin lebih dielaborasi lagi Pak Am tentang bagaimana menimbang antara yang misal sesama sunnah. Karena ini yang paling banyak kita kayaknya di area ini Pak Am. Ya. Ya Bu Febi, jadi bukan mungkin, alasan yang paling kuatnya adalah mana yang paling banyak memberikan maslahat. Jadi lihat mana yang paling banyak memberikan maslahat. Jadi kalau sudah dua-duanya sunnah, kita putuskan mana yang paling banyak maslahat. Seperti begini, tahajud itu sholat sunnah. Sunnah muakkad. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti melaksanakan itu. Nah, tetapi ketika ada seorang yang seorang ilmuwan, dia itu mood nulisnya pagi hari, jam 3, jam 2 gitu. Mana yang lebih prioritas? Tahajud apa nulis? Nah, tinggal tanya, mana yang paling maslahat? Kalau tahajud, berarti yang menikmati cuma dia. Kalau nulis, tentu yang akan menikmati adalah orang lain, orang banyak. Gitu. Mungkin dia seorang ilmuwan, bukunya dibaca oleh ratusan, ribuan, bahkan menjadi handbook di sejumlah universitas. Sementara kalau dia tahajud, kan sekali nikmatnya. Nah, makanya ini riwayat ini masih perlu ditelusuri, tetapi cukup masuk akal. Katanya ada muridnya Imam Ghazali yang bertanya. Kan Imam Ghazali terkenal ahli ibadah. Guru, mana yang harus saya prioritaskan? Sholat tahajud atau saya menulis? Karena saya lebih mood nulis itu pagi hari. Gitu. Aya oge nu kan mau kapanpun teu mood nulisnya, ya mood teh pagi gitu. Nah, Imam Ghazali katanya jawabnya begitu. Kalau kamu tahajud cuma kamu yang nikmat. Kalau kamu nulis kitab, maka buku yang kamu baca bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, maksud saya kembali ke Pak Bu Febi tadi, mana ya tinggal analisa, mana yang paling banyak tingkat maslahatnya. Itu yang kita putuskan. Jadi dalam keluarga kadang-kadang kita butuh punya alasan-alasan kan gitu. Hari maneh cenah ieu teh keur kurban kalau dipake keur ngobatan Covid, pamarentah ge aya obatna atuh Covid mah. Nah, kan komo dengan alasan begitu kan. Nah, jadi tinggal kita menjelaskan alasan-alasan maslahatnya, aspek maslahat. Nah, yang begini akhirnya, yang begini Bu Febi dan teman-teman, itu akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya.
Makanya contohnya saya contohkan tadi. Pak kami ada dana untuk umroh. Tadinya kami berniat setelah COVID ini kami sekeluarga akan umroh. Tapi bla 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 gitu kan. Ini betul ditolong itu boleh nggak sih saya ubah niat saya, udahlah umroh mah nanti kalau ada rezeki lagi. Sekarang mah uang umroh, uang tabungan itu semua dikeluarkan untuk ngebantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa bayar sekolah karena memang kehilangan pekerjaan. Ya saya bilang nggak masalah. Tapi kata Ustadz ini, nah biasa seperbandingan gini. Tapi kalau Ustadz ini mah katanya kalau udah niatnya umroh, ya umroh gitu. Pakai dalil lagi innamal a'malu binniyat. Cek saya kan Bapak encan umroh nage daftar nage encan kakara iya tabungan direncanakan gitu ya. Aya oge anak muda nu paham saya sudah nabung, ternyata kelihatannya saya mau ada dapat jodoh nih. Mana apakah nikah dulu umroh heula, kawin heula cek saya teh. Kakarang ke nabung di umroh kan gitu. Ya gitu Bu Febi. Ada tambahan Bu Febi? Ya Pak Am, karena memang saya juga dapat banyak pertanyaan Pak Am, terutama tentang masalah keuangan kaitannya itu ya, karena kan pasti ada penggunaan dana. Jadi alhamdulillah tadi sudah dapat penjelasan dari Pak Am, jadi bisa lebih menguatkan lagi. Mungkin juga ini ya Pak Am, selain apa yang maslahatnya paling besar, juga penghindaran mudorotnya juga mungkin ya Pak Am ya. Itu yang harus kita masukkan jadi pertimbangan juga mungkin ya Pak Am. Betul. Jadi dalam Islam itu selalu menghindari madorot didahulukan. Itu selalu itu rumus. Darul mafasid muqaddamun. Jadi selalu rumusnya. Menolak kemadorotan harus lebih prioritas dari kemaslahatan itu sendiri. Atur nuhun Pak Am. Sami-sami Bu Kabi. Bapak saya mau satu. Mangga Pak Rifka. Ini mengingatkan saya sama surat Al-Baqarah ayat 214, Pak. Iya, Pak Rifka. Al-Baqarah 214. Enggak sanggup bacanya, Pak. Bisa tolong dijelaskan? Al-Baqarah 214. Bentar, kita lihat. Ya. Ya, di situ ada firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepada kamu semua ujian seperti orang-orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa kesulitan, mereka ditimpa kesempitan, mereka ditimpa kesusahan, wazulzilu, bahkan jiwa mereka goncang dengan ujian-ujian itu. Hatta yaqular rasul, sampai Rasul dan orang-orang beriman besertanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba. Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah pertolongan Allah itu sungguh sangat dekat. Nah, saya pernah menelaah ayat ini di dalam sejumlah tafsir, bahwa pertolongan Allah itu turun pada saat kita di puncak ujian, teman-teman sekalian. Jadi pertolongan Allah itu turun, karena di sini ada sampai pada titik Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, jadi hatinya mengatakan, aduh ini udah berat sekali, kapan pertolongan Allah turun. Berarti kan tos berat pisan.
Nah, kalau udah di titik berat, ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Begitu. Nah, ayat ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, dalam tafsir Al-Maraghi misalnya, nah itu dihubungkan dengan apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelum kita. Kapan Nabi Ibrahim ditolong? Ketika di puncak ujian. Ketika berhadapan dengan Raja Namrud, ketika dia dilempar ke lautan api. Nah, di saat itulah ya narukuni bardaw wasalama. Api dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi kapan ditolong? Ketika badannya udah dilempar ke api. Contoh yang lain, kapan Nabi Ibrahim ditolong saat melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya? Ketika falam matalla, ketika pisau itu ya sudah nempel di lehernya. Nah, itu kan sudah puncaknya. Saat itulah Ibrahim, hentikan, jangan kamu sembelih anakmu, ganti saja dengan kurban gitu. Nah, itu kan di puncaknya. Kapan Nabi Musa ditolong oleh Allah? Ketika dia dikejar-kejar Firaun sampai mentok di Lautan Merah. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Sepertinya sudah mau selamat gitu ta. Disitulah Allah nolong. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lagi diuji ya kan gitu, sabar sampai pada titik ini asa berat pisan. Nah, ya disitulah pertolongan Allah itu sudah dekat. Gitu. Itu Pak Rifka yang bisa saya pahami dari yang tadi ditanyakan. Nuhun Pak, atur nuhun pisan. Jazakallah. Amin. Mangga nu sanes pilih bade aya nu narus. Kurang lebih 10 menit lagi lah. Atuh saya, 10 menit dulu. Mangga. Siap. Enggak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi yang dari awal itu jadi saya kepikiran kalau saya kan selalu berusaha berpikir ekstrim dan nyari positifnya seperti apa karena seringkali itu dapat jadi apa? Membesarkan hati saya seperti tiap hari di WAG dosen Unpad itu ada wae innalillahi kan di sekitar rumah juga asa nama tiap hari teh 2 atau 3 pengumuman di masjid innalillahi. Kalau untuk yang Unpadnya mas saya pikir berarti nanti sebentar lagi akan ada penerimaan dosen besar-besaran datos seur anu teu aya kan gitu. Jadi ada regenerasi. Jadi selalu berpikir gimana caranya supaya saya berpikir positif terus gitu kan ya. Semoga itu menjadi jalan yang bagus bagi saya karena sampai saat ini saya masih alhamdulillah sehat walafiat gitu kan Pak. Terus yang ada jadi pertanyaan saya ketika tadi di surat As-Sura itu ya kalau nggak salah ada kebaikan. Kalau kebaikan itu diperoleh dari sisi Allah, kalau keburukan itu karena kesalahan dirimu sendiri. Kalau biasanya Bu Sasas itu menyalahkan ayat gitu kan ya, kalau saya masih mempertanyakan ayat paham gitu. Ini apa memang benar setiap kebaikan yang, jadi saya bacanya kan gini, setiap kebaikan yang saya lakukan pun itu sebetulnya nggak ada gunanya karena apa kebaikan apapun yang saya terima nanti itu mah ada dari Allah kan gitu. Tapi setiap keburukan yang saya buat itu mah sanes di Allah, itu mah jadi ti saya kan gitu. Apa jadi asa kurang adil kan gitu ya, itu pertanyaannya. Terus masalah yang azab tadi kan ya, kan kalau azab itu lebih bersifat masif mungkin ya kalau saya terjemahkan ke dalam diri saya sendiri. Gini, saya melihat misalnya lebih banyak negara-negara maju itu kan tidak, katakanlah bukan negara muslim tapi mereka sepertinya kok tidak kena azab gitu kan ya, kok malah penduduk dari sebuah negara dengan jumlah muslim terbesar sigana nuju kena azab kan gitu ya. Itu penjelasannya siga kumaha gitu Pak. Hatur nuhun Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ferry ya. Yang pertama ya. Mungkin ketika kita memahami ayat itu sangat penting untuk melihat teksnya ya. Nah, teksnya. Bentar. Kita lihat teksnya.
supaya tidak salah memahami ya. Nah, coba udah kelihatan? Ada nggak? Ya. Nah, ya. Mungkin kata Pak Ferry teh asa teu fair gitu. Mun kebaikan mati Allah, mun keburukan mah dari kita gitu ya. Nah, jadi gini Pak Ferry, ma asoba min hasanatin famin Allah. Apabila kalau bahasa terjemah letterlocknya memang kebaikan apapun yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Nah, tapi disitulah di dalam Al-Quran butuh kajian yang namanya kajian tafsir. Nah, tafsir ini ada juga tafsir yang bersifat kebahasaan. Ma'asoba min hasanatin famin Allah. Artinya gini, segala sesuatu yang kamu usahakan berupa kebaikan, itu karena Allah menolong kamu. Jadi kita sholat, Allah nolong kita dengan kesehatan. Kita puasa, Allah nolong kita juga dengan kesehatan. Kita bisa berzakat, Allah nolong kita dengan ada rezeki. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, di situ ada campur tangan Allah. Dan ketika kamu berbuat keburukan, di situ ada campur tangan kamu. Gitu. Jadi campur tangan kita itu adalah keteledoran, ke sikap abai. Nah, itu kan bagian dari saham kita. Nah, apakah di situ ada pertolongan Allah? Ada. Kita dikasih sehat, kita dikasih rezeki. Nah, tapi si kesehatan itu ku urang teu dijaga. Kita abai. Nah, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi sebenarnya pemaknaan yang mungkin perlu diproporsionalkan. Karena yang saya tangkap dari Pak Ferry kan kesannya asa teu fairnya mun baik ti Allah, mun butuh ti urang. Maksudnya bahwa ketika sesuatu itu menimpa diri kita, ya perlu diakui, da Allah menyuruh kita teh kudu jaga kesehatan, kita teh kudu hati-hati, kita teh tidak boleh menjerumuskan diri pada kebinasaan. Jadi kalau saya bawa mobil, perintah Allah nama apa? Taat pada aturan, ya. Atiullaha wa ulil amri minkum. Taat pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia supaya kamu selamat. Nah, tapi kamu tidak melakukan itunya, berarti berenang cilaka teh lantaran kelakuan kamu gitu. Nah, kalau kita berusaha untuk menjaga alam ini secara seimbang, nah kamu akan dapat kebaikan dari Allah karena kamu ngikut perintah Allah. Nah, tapi kamu malah merusak alam. Eta rusak alam teh ku kalakuan kamu gitu loh, Pak Ferry. Pemaknaannya seperti itu. Sehingga kalau pemaknaannya seperti itu, saya pikir tidak akan muncul cara penafsiran yang asa tuh fairnya. Kalau menurut saya sih fair-fair aja kan gitu. Nah gitu. Berarti kita gunana Ustadz ya Pak, ketika nerjemahkeun teh tadi diterangkeun deui kan gitu ya. Tafsir. Bener. Pak Ferry mah ahli bahasa Rusia, Pak. Ya, tapi saya pikir ilmu apapun sama begitu ya. Kalau saya baca bukan bidang ilmu saya, bisa saja saya sangat mungkin besar kemungkinan saya salah memberikan pemaknaan. Jadi itu mah dalam semua disiplin ilmu begitulah gitu. Ya. Yang kedua azab, Pak. Yang kedua azab. Begini, Pak. Pertama, jangan kita selalu mengartikan azab itu, jadi azab itu tidak selamanya bermakna masif sebenarnya. Tidak. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika hanya barudak teh saroleh gitu, introspeksi, oh rezeki nu saya dapatkan teh
aya nu teu jelas. Nah, jadi yang namanya azab itu tidak selamanya bermakna masif. Itu yang harus digarisbawahi. Bisa bersifat private. Bisa bersifat private sebenarnya. Gitu. Tapi kan Tapi memang itu suatu tadi itu pertimbangannya azab atau kiranya bukan. penduduk negeri ya, stadia penduduk negeri itu kan berarti ya nggak mungkin sendiri-sendiri kan gitu ya. Ya, sebenarnya walau anna ahlul qura itu menunjukkan individu, Pak, yang ada di satu wilayah. Penduduknya satu gitu ya. Ya, penduduk, sekiranya penduduk suatu negeri, penduduknya, penduduk beriman dan bertakwa. Jadi artinya memang yang namanya kebaikan itu harus bersifat berjamaah gitu. Tapi ketika ada kalimat walakin kadzabu, ketika penduduk-penduduk itu ada yang mendustakan, maka kami turunkan azab. Nah, azab itu bisa masif, bisa private. Jadi yang perlu saya garis bawahi, kalimat azab itu kan kudu masif. Tidak selamanya harus masif. Bisa private sebenarnya, azab mah. Lokal, bisa lokal, bisa lokal, betul. Nah, tapi gini deh, kalau misalnya yang tahu azab dan tidak, satu hanyalah Allah, yang kedua orang yang menjalaninya. Saya kasih contoh begini, ada suami istri lagi jalan-jalan di pantai, ya kan gitu. Mereka menyisihkan waktu bersama, terjadi tsunami, azab atau ujian, ya gitu. Itu ujian. Allah menghantarkan mereka ke surga. Tapi aya oge nu di pantai teh keur bobogohan. Naon tah sami ku tsunami, azab. Jadi sebenarnya ya anu hiji mah keur bobogohan di pantai teh. Anu hiji mah jeung istrina. Ya. Mah tong masak wae yuk jalan-jalan jeung ayah ke pantai gitu, ya. Sasapedahan di pinggir pantai. Datang tsunami. Nah, kan itu ujian. Ya. Ingat tadi bahwa ujian itu bisa membuat walaupun tidak dirasakan enak jadi pintu surga. Nah, kalau nuker bobogohan mah eta teh azab gitu. Tapi dilihat secara lahiriah sama kena tsunami dua nanage. Nu hiji mah asup surga kategorinya ujian, nu hiji mah azab gitu. Bentuk lahiriahna mah sami gitu. Ya, permasalahannya kan yang saya lihat di sini kan bahasanya ada saya mah udah kumaha Ustaz. Pasti karena bahasa wae. Kan di sini sekiranya mungkin disebutkan apakah itu dalam bahasa Arab jadi para penduduk negeri sehingga jamak kan gitu atau tunggal. Tapi kan kalau lihat di kalimat berikutnya kan kami akan limpahkan kepada mereka. Kalau mereka itu kan berarti jamak. Makanya saya bilang dari terjemahan ini saya lihatnya oh ini berarti masif kan gitu. Tapi ya saya nggak tahu bahasa Arabnya, saya bukan ahli bahasa Arab, Ustaz. Ya tidak apa-apa Pak Ferry, makanya bagus ditanyakan. Di situ ada kalimat ahlul qura. Jadi ujung-ujungnya tetap mulianya suatu bangsa itu bagaimana penduduk-penduduknya. Ya. Individu yang ada dalam penduduk itu. Tapi dengan catatan berarti belum tentu itu harus jadi masif ya? Ya, betul. Okay. Garis bawahinya itu. Ya, Pak Ustaz. Sami-sami Pak. Beres, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malum Pak lah dosen bahasa. Mana teh mempermasalahkan tensis, naon sih? Ngerti kan emang dagang ya nah. Urusan naon tensis, grammar atau vocabulary. Memang gini yang saya alami gitu. Kalau orang yang punya basicnya bahasa itu suka lebih kritis dengan teks. Tapi
dengan konsep bahasa yang dimilikinya. Kalau bahasa Rusia dengan bahasa Arab kan dua hal yang berbeda kan gitu. Nah, jadi secara bahasa Rusia mungkin boleh jadi benar itu, ya kan tadi. Tapi saya kan melihatnya dari struktur bahasa Arabnya gitu. Nah, dulu saya tidak mengerti kenapa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau kamu mau menafsirkan Quran, maka kamu harus paham bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum yatafakkarun. Ayatnya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Itu tekstualnya memang Al-Quran dengan bahasa Arab. Berarti kudu difahami dengan ilmu bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Ya Sunda, aku Sunda meren. Kayak ada orang Sunda, kayak guru biasa ngomong bahasa Sunda. Tiba-tiba kudu ngomong bahasa Indonesia. Anak-anak ya, tolong tugasnya dikerjakan, lalu tugasnya dikerjakan, terus nanti sama Bapak, nanti Bapak dikumpulkan ya oleh kalian ya, Bapak dikumpulkan oleh kalian, ya kan gitu. Berarti Bapak dikumpulkan, masih Bapak dikumpulkan. Maksudnya bahasa Sunda, engke ku Bapak dikumpulkan jeung dipariksa. Ya. Nanti Bapak dikumpulkan dan diperiksa ya oleh kalian. Kumaraneh, nah kan gitu. Jadi, terus bawa buku ya, sepunyanya, sabogana, kan gitu ya. Jadi memang ya itulah pemaknaan yang berbeda. Alhamdulillah. Mohon atuh. Iya, sekapnya, parifkannya. Ya. Ya, teman-teman sekalian, mari kita akhiri dengan juga memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk melewati sakit, dan juga untuk kita yang oleh Allah masih dititipi kesehatan untuk selamanya. Sehat itu Allah titipkan pada kita. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni kesalahan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala kekhilafan kami, ampuni segala kesalahan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami, masukkan kedua orang tua kami dalam surga dan keberkahan. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua sedang diberi cinta oleh Engkau ya Allah, berupa ujian pandemi. Ya Rabb, beri kami semua kekuatan untuk menyelesaikan ujian ini. Kami yakin tanpa pertolongan-Mu, tanpa kuasa-Mu, kami tidak kuasa untuk menyelesaikannya. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk menyelesaikan ujian ini. Dan beri kami pertolongan untuk menyelesaikannya. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami ada yang sedang sakit. Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha Berkuasa, mencabut sakit dari siapapun. Ya Rabb, berikan kesembuhan pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Ya Rabb,
berikan kesabaran, ketabahan pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, jadikan seluruh rasa sakit itu menjadi penggugur bagi dosa dan kesalahannya. Dan ya Allah, di antara saudara kami ada juga yang sudah berpulang. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihu wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang sudah berpulang. Luaskan alam kuburnya, muliakan di sisimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami kesehatan dan jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan. Berikan kepada kami kekuatan untuk supaya kami bisa mengisi amanat sehat dan amanat umur yang Engkau berikan kepada kami dengan amalan-amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridho-Mu. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan doa. Hanya kepada Engkau kami meminta, kami memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi sehat terus Pak. Amin, amin. Ya, Pak. Sehat Kita terus, saling- Pak. Sehat. Amin. Jadi Saling kami- mendoakan sadayana sing sehat ya. Amin. Mangga sadayana Bu Makasih, Pak. Sesas, salam untuk Prof ya, sehat selalu. Sampaikan Ya. Pak Am, Kak Nuhun. Nuhun Pak Informasikan, Am. saya alhamdulillah tekanannya 120/80 Oh, selalu. alhamdulillah. Alhamdulillah hebat Pak. Karena kan Alhamdulillah Pak Am suka bertanya, sehat. Pak Am tekanannya gimana? Nah, alhamdulillah setelah berat badan saya turun 9 kilo, memang normal lagi 120/80. Keren. Ya, kemarin kan Prof berulang-ulang ke saya, Pak Am turunin berat badan, tah saya nanti biasa asal lebar nurunkan berat badan teh. Nah, dari Januari sampai Ramadan saya turun 9 kilo. Nah, dari situ udah 120/80. Bagus. Alhamdulillah. Obat masih minum Pak, tapinya Masih rutin. obatnya masih minum. Masih. Amlodipin rutin itu masih. Nah, itu kan kata Prof juga, Prof kapan selesai ini? Kayak mentos pupus, nah duit kap mawat sana gitu. Amlodipin mah duit kap pupus. Ya itu tolong sampaikan terima kasih saya ke Prof. Prof sehat selalu ya. Jadi Amin, tidak amin, konsultu nuhun, karena sayanya sehat gitu. Siap. Alhamdulillah, Pak. Yang lain semua sehat selalu ya. Nuhun. Amin. Makasih Pak. Nuhun. Amin. Mangga, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain sehat semua ya. Semangat.